Plus in Life, sebuah program talkshow yang mengupas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talkshow A Plus in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming mandiri dan berbudaya. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di program A Plus Perviki.tv. Nah, kali ini saya akan keluar kota, yaitu tepatnya ke kota Solo. Ngapain sih saya ke kota Solo? Nah, saya ke kota Solo itu mau ziarah. Ziarahnya sama siapa? Tentunya saya nggak sendiri dong. Saya bersama trenernya dari A Plus, yaitu Bapak Endiarto. Dan juga beliau ditemani oleh Ki Demang Sony Pujisasono. Kenal nggak dengan Pak Sony? Pak Sony itu yaitu Ketua Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Nah, beliau juga akan mendampingi kita untuk ziarah ke Solo, tapi saya nggak tahu mau ke makam siapa ini. Nanti dijelaskan nama Pak Endi dan juga Ki Demang. Terus yang menarik adalah apa sih kaitannya kita ziarah dengan Energi Plus? Tentu ada kaitannya, dan kaitannya itu tentu sesuatu yang sangat positif, dan Pak Endi akan menjelaskannya di dalam program A Plus kali ini. Jangan kemana-mana, tetap ikuti program A Plus bersama Bapak Endiarto selaku mentor kita. Halo Ki Demang, aduh mau kemana nih? Jalan-jalan keluar kota nih. Kita mau ziarah ke leluhur. Kita ingin mendekatkan diri kepada alam, karena kita mau syuting film Sampai Inte Vanjapa. Film Sampai Inte Vanjapa adalah merupakan cerita legenda, kisah romantisme cinta di keabadian. Oke, Pak Sony atau Ki Demang Sony Pujisasono. Ya, untuk ziarah ini tadi kan ada terkait dengan film Sampek Engtai ya. Berarti kalau bicara leluhur kan sama dengan cerita Sampek Engtai, di mana cerita itu udah ratusan tahun. Berarti ini seperti bersambung ya antara Sampek Engtai yang usia cerita ratusan tahun, dan leluhur yang akan dikunjungi ini juga udah berusia ratusan tahun kah? Ya, artinya bahwa kita ini hadir di dunia ini tidak sendiri, bahwa kita mempunyai leluhur, kita ada asal usul. Itu yang kita tidak boleh melupakan, asal usul kita. Oleh karena itu, apa yang sedang kita mau datangin dalam bentuk ziarah ini adalah salah satu leluhur kita. Kita ingin mengingat asal usul kita, bahwa kita mempunyai leluhur yang perlu untuk kita hormati. Kita bukan mau sirik atau kita mau memuja, tetapi kita ingin mengingat bahwa kehadiran kita ini mempunyai leluhur, yaitu merupakan asal usul kita. Kita tidak akan ada kalau tidak ada leluhur kita. Oleh karena itu kita ingin nampak jelas, kita ingin mengingat kehadiran kita, dan berkaitan dengan hal itu kita ingin mengembalikan refresh kita kaitannya dengan rencana mau produksi film Sampai Inte Vanjapa ini, yang merupakan cerita legenda romantisme cinta di keabadian. Itulah yang kita
mau lakukan pada hari ini. Oke, Ki Demang, ini cukup menarik juga ya terkait ziarah ini, dan dari sisi energi plus nanti kita akan coba bahas, karena menurut saya orang jarang sekali, khususnya anak-anak muda ya, untuk melakukan ziarah kepada para leluhurnya. Dan dari energi positif yang didapat itu apa sih? Nanti sesaat lagi kita akan bahas dengan trainer kita, yaitu Bapak Endiarto. A Plus in Life, sebuah program talk show yang mengupas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talk show A Plus in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming mandiri dan berbudaya. Pak Endiarto, aduh, mau tanya-tanya dulu dong nih tentang perjalanan kita hari ini menyangkut ziarah dan kaitannya dengan energi plus. Ya. Gimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit nggak makna dari ziarahnya sendiri dulu deh? Ya, ziarah itu kan secara umum universal adalah kita menghargai, menghormati seseorang yang sudah tidak ada, dan dengan ziarah itu kita menjadikan lebih mawas diri, karena kita tahu inilah, tanpa mereka kita tidak ada di dunia ini. Karena itu menurut A+, ziarah itu sangat positif dan sangat baik. Akan tetapi seringkali memang ada deviasi atau penyimpangan. Tetapi tidak masalah, esensi dari ziarah itu adalah untuk kita menghargai dan mengakui bahwa inilah leluhur yang ada di atas kita semua. Oleh karena itu kalau di A+, ziarah sangat baik dan disarankan supaya relationship ketika masa hidup tidak putus begitu saja hanya ketika para orang-orang yang kita sayangin, bahkan yang sudah di atas kita itu dikatakan sudah meninggalkan alam semesta ini. Tapi perlu diingat bahwa kita itu menghormati ziarah itu. Jadi napak tilas, jangan ditambahin dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Karena itu seringkali tanpa disadarin kita memiliki konsep yang keliru ketika berziarah. Karena bagaimanapun ketika orang yang sudah tiada itu secara jasad memang tidak ada, tapi secara roh jiwanya dia itu memiliki ikatan batin dengan kita. Kalau kita
mungkin kebanyakan anak-anak milenial Gen Z itu tentang ziarah itu mereka bahkan tidak tahu harus ngapain. Saya ketika ziarah apa yang harus saya lakukan, cuma melihat makam dan sebagainya. Itu sih nggak salah mereka, tapi biarlah kita yang mengerti, kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa ziarah itu bukan sangat penting, tetapi ziarah itu juga penting buat kehidupan kita saat ini. Sebab nanti kita juga akan mengalami titik di mana kita akan disiarahi, semacam itu. Jadi makna ziarah sangat positif karena itu akan membangun daya imajinasi ingat kita tentang leluhur, dan itu memberikan kita rasa respon yang positif terhadap kehidupan kita saat ini. Kalau aku sudah nggak ada seperti ini, maka ketika aku ada, aku harus berbuat yang maksimal dan paling banyak positifnya. Kurang lebih gitu, Mas Ari. Oke, tadi kalau kita bicara ziarah itu dari kacamata Pak Endi selaku trainer di A+, berarti ziarah ini kan mempunyai sebuah energi yang sangat besar atau positif untuk kita yang melakukan ziarah. Dan tentunya ini perlu kita ulas lebih panjang lagi, Pak. Iya. Ya, bisa kita ulas, Pak? Siap. Bisa dijelaskan? Sangat bisa. Tapi jangan sekarang, Pak. Oke, kita tunggu di segmen berikutnya. Pak Endi, saya mau tanya nih Pak, ini bagi saya cukup menggelitik sih dan menarik ya. Kan kalau kita ziarah ke tempat yang bagi orang, sebagian banyak orang lah, yaitu dikultuskan atau sakral ya. Dan beberapa orang yang melakukan ziarah di tempat-tempat tersebut itu menemukan kejadian-kejadian yang bersifat mistis. Nah, dari pandangan A+ tentang kejadian mistis itu sebenarnya kejadian di dalam keadaan sadar kita atau alam bawah sadar kita. Ya, fenomenal ya ini. Memang seringkali terjadi dan seringkali ada persepsi yang demikian itu, dan hampir kebanyakan orang berasumsi kalau udah dikatakan ziarah ke leluhur atau kemana, asumsinya kebanyakan mengarah ke hal-hal yang mistis, supranatural. Kalau dari kacamata A+, energi positif, kita memang memiliki kekuatan-kekuatan tertentu dari alam yang orang sebut supranatural. Tetapi karena ini kita hidup di alam nyata, maka semua itu penjelasannya harus masuk di nalar, apalagi anak-anak milenial.
terkait dengan hal-hal mistis yang diasumsikan banyak orang, dan mungkin ada banyak orang mengalami di tempat-tempat yang dianggap tanda kutip sakral, itu memang ada satu energi yang kita mengelilingi hidup kita, yaitu energi positif dan negatif. Nah, kedua energi ini tidak bisa dihilangkan. Itu kayak neraca, balancing, atas bawah, yang mana yang di atas, mana yang di bawah. Kalau yang namanya sesuatu yang membuat kita tercekam, itu bisa dikategorikan yang merugikan adalah energi positif dan energi negatif. Dan energi negatif dan positif ada di mana-mana. Terkait seperti kita datang di rumah seseorang, kita merasakan nggak nyaman, berarti energi, hawa, atmosfer, spektrum di situ adalah negatif. Beda kalau kita datang di rumah ibadah, kita merasakan itu lebih comfort, lebih nyaman. Nah, itu artinya secara EPLUS itu energinya positif, atmosfernya positif. Kenapa? Karena di situ sering dilantunkan tentang doa-doa penyembahan kepada Sang Khalik. Nah, kalau di rumah terkadang yang gitu, karena di rumah buru-buru dilantunkan, terjadi banyak umpatan, kekesalan, dan konflik. Kalau di tempat-tempat tertentu, kita memang bisa merasakan energi itu. Oh, ini energinya negatif dan positif. Masalahnya apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah tempat yang memiliki makna spektrum negatif yang lebih besar? Kita harus menjaga fokus kita untuk tetap berpikiran positif, maka energi kita, karena hukum di EPLUS adalah law attraction number, energi yang sama menarik energi yang sama. Ketika kita datang di tempat yang tanda kutip sakral, lalu kita merasakan di situ hawanya negatif, lalu pikiran kita mengkonfirmasi, maka law attraction number itu yang negatif di sekitar tempat itu akan menarik ke dalam diri kita. Sehingga kita sering dengar ada istilah orang-orang yang kemasukan, kesurupan dan sebagaimana, itu menarik bisa masuk. Karena itu kita harus menjaga pikiran kita positif, maka energi kita positif. Di tempat yang negatif, yang ketarik kepada kita lewat law attraction number itu adalah energi yang positif, sehingga kita tidak merasakan sesuatu yang aneh, yang nyeleneh dan sebagaimana. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu di situ, itu pasti sesuatu yang positif. Beda dengan orang lain yang di situ yang pikirannya negatif, apalagi memiliki maksud niat yang jahat, yang negatif, yang salah. Dan seringkali kita lihat kan di situ dikasih ada keterangannya, petunjuk tata cara pengunjung, tidak boleh berbicara yang tidak sopan, tidak boleh ini, berpakaian yang baik dan sebagainya. Itu maksudnya menjaga energinya tetap positif. Sebab kalau negatif ya memang ada banyak kasus dan kejadian. Buat kami di EPLUS, kami confirm bahwa hal-hal yang mistik itu memang ada dan terjadi di mana-mana di tempat, bukan hanya tempat-tempat sakral. Tetapi bagaimana kita menjaga energi kita tetap positif? Caranya jaga pikiran kita tetap fokus, dan kita tidak terintimidasi oleh lingkungan di sekitar kita, merasakan seram, merasakan angker, wingit dan sebagainya. Kita jaga itu. Maka kalau kita bisa menjaga, energi yang ada dalam diri kita akan tetap positif, dan itu menjadi barikade penjagaan, benteng yang terbaik buat kita di tempat-tempat tertentu itu. Tapi tadi ada satu pernyataan dari Pak Andy bahwa di EPLUS ini semua harus bisa diterima oleh nalar atau akal logika kita, ya, betul ya Pak ya? Ya, nah, betul. Sementara di tempat-tempat yang kita bilang ada wingit ya atau sakral ini, itu kan tidak lepas tadi seperti dikatakan juga sering yang namanya kemasukan atau istilah masyarakat secara umum ada kesurupan. Ya. Nah, di EPLUS sendiri itu kesurupan itu ataukah dipengaruhi oleh makhluk gaib atau ya kalau bahasa paranormal kita bilang makhluk astral gitu kan. Nah, EPLUS sendiri menyikapinya bahwa itu memang karena psikologi kita yang sedang tidak stabil, ataukah karena memang ada makhluk-makhluk alam lain yang masuk ke dalam raga kita ini, karena tadi Pak Andy bilang bahwa kita harus positif dan kita harus bisa menyingkirkan
hal-hal yang di dalam pikiran kita berbau negatif. Iya, jadi saya berkata iya ada, dan itu bisa terjadi. Kenapa itu bisa terjadi manifestasi seperti itu? Karena diri kita, jiwa kita itu kosong. Kita nggak bisa memindset pikiran kita. Kan asalnya memang dari pikiran dulu. Pikiran itu akan merasuki, mengintimidasi, dan membuat kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ketika ada istilah orang kerasukan dan sebagainya, kenapa bisa terjadi? Secara ilmiah, karena pikiran kita kosong dan kita percaya di luar hidup kita, di sana ada dua dimensi yang berbeda. Ada dimensi astral dan dimensi kasat mata yang saat ini ada. Jadi, sama. Contoh sederhana, kalau kita ada di satu lingkungan komunitas atau komunitas kecil keluarga, kalau kita di situ membiarkan diri kita kosong di komunitas itu, lalu komunitas kita itu seringkali bahasa komunikasinya itu sangat vulgar, kasar, atau penuh dengan temperamental, maka itu akan mempengaruhi diri kita. Ketika kita keluar dari komunitas itu, kita di komunitas lain, tanpa kita sadari, kita udah menularkan. Nah, itu bahasa halus softline-nya, kita itu kerasukan atau kemasukan, cuma formatnya berbeda, tidak berdasarkan makhluk astral. Tapi kalau yang astral sendiri memang iya ada. Karena itulah kita harus menjaga. Dengan aktivasi energi positif secara autopilot, itu akan memberikan alarm dalam diri kita. Oh, ini lagi begini, maka kita langsung balik badan, kita jaga pola pikir kita, mindset kita, supaya kita tidak mengkonfirmasi dengan apa yang terjadi dari luar meracuni kita. Tapi iya, itu ada dan terjadi. Penjelasan ilmiahnya seperti yang saya jelaskan. Jangankan begitu, mungkin Mas Ari juga pernah mengalami kalau kita ada di suatu kota dengan bahasa yang berbeda, lalu kita tinggal di situ, maka lama-lama kita akan terpengaruh dengan bahasa daerah setempat itu. Bukan hanya bahasanya saja, mungkin behavior kita, karakter kita, perilaku kita juga akan terpengaruhi dengan adat setempat itu. Itu tanpa kita sadarin, itu sudah kita kerasukan, kemasukan. Tapi masih di dalam standar-standar yang wajar. Tapi kalau itu kita los terus, eskalasinya terjadi seperti yang kita kenal dengan hal-hal yang supranatural, orang kerasukan, manifestasi yang begini dan sebagainya. Jadi sesungguhnya itu kalau kita berbicara dengan bahasa medis itu udah stadium 4, stadium lanjut seperti itu. Ya, berarti intinya adalah dimanapun kita berada, tadi bisa dilihat secara nalar atau secara ilmiah bahwa diri kita bisa dipengaruhi oleh sesuatu yang nyata ataupun tidak nyata. Itu tergantung bagaimana kita mindset di dalam pikiran kita untuk berpikiran positif atau negatif. Ya, gitu betul, Pak ya. Betul. Jadi artinya kalau ketika kita berada di tempat yang menurut orang lain atau warga sekitar itu tempat ini sakral gitu, dan ketika mindset kita tidak membentengi itu, pikiran kita tidak dipengaruhi dengan sesuatu yang positif, maka kita akan menjadi istilahnya kesurupan atau kemasukan ya. Betul. Okay. Seperti contoh, kalau kita sering mendengar ada kasus orang kena gendam, hipnotis. Pertanyaannya adalah, kenapa kok bisa si A kena hipnotis gendam, si B kok enggak? Gitu. Nah, itu simpel jawabannya. Karena ketika si A itu kena hipnotis atau gendam, itu pikirannya sedang dalam kondisi yang nggak stabil. Dia sedang antara di dua dunia, tidak hitam, tidak putih. Nah, itulah kekosongan seperti itu selalu dipakai untuk orang dimasukin dengan pemikiran, perkataan, dengan doktrinasi yang berbeda. Maka kalau itu kita dengar rumornya, untuk kita bisa menghipnotis, menggendam orang, itu tidak langsung serta-merta. Orang akan ditanya, maaf mas, mbak, jam berapa ya, alamat ini di mana? Nah, ketika saya ditanya itu, saya kan berpikir,
di mana ya? Nah, saat sepersekian detik itulah gelombang alfa dan beta otak kita itu kosong, sedang mencari transit di mana ya? Nah, itu kosong. Saat kekosongan itulah baru akan dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu atau apapun yang berniat tidak baik untuk memberikan masukan, kata-kata. Nah, kita tahu di tayang-tayangan yang memang agak begitu, orang bisa langsung tidur, bisa langsung pulas dan sebagaimana. Itu yang dipakai. Dan kalau itu kita biarkan diri kita dalam kondisi yang demikian unstable, maka dimanapun kita ada, kita akan mudah dipengaruhi oleh keadaan di tempat kita berada. A Plus in Life, sebuah program talkshow yang mengupas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talkshow A Plus in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming mandiri dan berbudaya. Ki Demang, mau tanya nih, kayaknya Ki Demang ini ziarah bukan yang pertama kalinya ya, betul nggak sih? Ya, artinya bahwa ziarah itu sering kita lakukan dan mempunyai makna secara psikologis kejiwaan kepada diri kita, mengingatkan kita bahwa kita nanti seperti apa yang kita ziarahkan, sehingga kita pada saat ini masih diberikan kesehatan, masih kekuatan, kita bisa mengingat bahwa nanti itu adalah kita adalah seperti apa yang kita ziarahi. Oleh karena itu, secara spirit psikologis itu akan sangat mempunyai dampak kepada kejiwaan kita. Artinya bahwa kita akan mendapatkan satu energi secara psikologis, secara kejiwaan kita di dalam rangka laku kita, dalam rangka kita laku kita di dunia ini, bahwa kita perlu mendekatkan orang-orang yang mempunyai, yang kita yakini ya, secara psikologis mempunyai karomah, atau orang yang kita anggap mempunyai kedekatan kepada yang ada di atas, sehingga keyakinan itu akan menambah secara psikologis pada kita di dalam rangka kita untuk melakukan sisa hidup kita, dalam laku kita untuk berbuat yang terbaik bagi kita secara subjektif ya, secara psikologis subjektif. Tapi yang lebih penting intinya adalah ziarah ini justru ingin membangun energi kita, membangun keyakinan kita, dan membangun secara psikologi, secara ritual keyakinan kita kepada lebih kepada yang di atas. Karena kita meyakini bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Sehebat apapun nanti akan kembali seperti yang kita ziarahi itu, sehingga menyadarkan diri kita mawas diri, sehingga kita bisa mengevaluasi dan kita bisa tahu diri apa yang akan kita lakukan di dalam sisa hidup kita. Oleh karena itu, ziarah ini adalah satu momen seperti rem dalam kehidupan kita, sehingga supaya kehidupan kita ini jangan lepas kontrol ataupun kita tergelincir. Dengan adanya ziarah ini selalu mengingatkan kita secara psikologis, secara kejiwaan kita, sehingga kita mampu untuk mawas diri dan kita mampu untuk bisa mengendalikan diri bahwa kita hidup ini tidak abadi. Artinya hidup ini suatu ketika kita juga akan sama dengan yang kita ziarah. Saya pikir itulah inti daripada kita ziarah, bukan kita mau
memuja atau apapun, tetapi kita ingin mengingatkan diri kita sendiri. Ya, secara psikologi, secara spiritual kita, secara keyakinan kita bahwa kita adalah mempunyai batasan-batasan yang tidak abadi. Oke, siap Ki Demang. Terima kasih penjelasannya. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin bisa dijawab dengan singkat. Kan Ki Demang sering melakukan ziarah nih ke tempat-tempat yang memang sangat khusus. Nah, pernah nggak sih menemukan hal-hal atau kejadian yang berbau sedikit mistis gitu? Sejak kecil saya memang sudah sering ya menjalani atau melakukan laku diri, istilah kalau di Jawa itu, bahwa puasa dan sebagainya itu adalah memaknakan kita untuk menggembleng diri kita, memposisikan diri kita untuk bisa merasakan bagaimana mengalami hal-hal yang sulit-sulit seperti itu. Nah, itulah yang menjadi menjadi pemikiran dari saya, menjadi kebiasaan dari saya sejak kecil. Saya sering melakukan olah batin atau olah pikir saya dalam rangka memaknai hidup ini, karena memang hidup ini banyak sekali yang bisa dilihat dari berbagai macam sudut persoalan-persoalan itu. Karena menurut keyakinan saya sendiri bahwa di dunia ini kita ini tidak kosong atau tidak sendiri, tetapi banyak hal, termasuk hal yang kelihatan yang kasat mata atau hal yang sifatnya tidak kelihatan yang sering orang katakan itu adalah hal gaib. Jadi hal-hal yang gaib atau hal-hal yang nyata ini itu ada di sekitar kita dan juga ada di diri kita. Dan setiap orang, setiap makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kelebihan yang dirinya sendiri sebetulnya tanpa disadari. Satu contoh yang sederhana aja, ketika kalau kita menyaksikan ada rumah kebakaran, tiba-tiba
tanpa disadarin ada ibu-ibu yang sudah tua, tiba-tiba dia yang kalau kita lihat secara normal dia tidak mungkin dia bisa mengangkat sebuah kulkas yang besar itu, tapi ketika ada kebakaran tanpa disadarin dia ternyata bisa untuk mengangkat kulkas itu, memindahkan kulkas itu dalam kondisi situasi yang dia tidak sadarin sendiri. Artinya di situ bahwa di dalam diri kita sendiri ada kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan yang melebihi kemampuan nalar manusia yang kita tidak sadarin. Hanya saja kita tidak tahu cara untuk bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan itu sendiri. Itu seringkali disadarin oleh kita masing-masing. Semua orang mempunyai kekuatan itu. Itulah yang sering saya hadapin dan sering saya alamin, dan itulah yang menjadi rujukan saya sebagai renungan saya. Kenapa saya selalu dekat dengan alam, dekat dengan yang mencipta, dan juga dekat dengan lingkungan termasuk siarah-siarah dan sebagainya. Karena apa? Karena kita bersiarah itu terutama kepada orang-orang yang kita anggap bahwa dia lebih dekat atau dia dekat dengan hubungan dengan Allah, artinya dekat dia dengan mempunyai keyakinan dengan Allah. Kita kalau sering bersiarah itu, kita secara psikologis kita akan mendapatkan karomahnya. Seperti halnya ketika kita tidur, kita bermimpi dan lain sebagainya, seakan-akan itu adalah kejadian yang sesungguhnya dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini adalah kita yakinin oleh kita masing-masing, menurut persepsinya masing-masing, bagaimana merespon hal-hal yang gaib, hal-hal yang nyata ini menjadi olah batin kita atau menjadi suatu keyakinan kita, sehingga kita sendiri terbentuk dengan suasana kebatinan itu, suasana kehidupan batinan itu. Nah, inilah kenapa saya selalu sering bersiarah dan lain sebagainya, termasuk ke leluhur-leluhur yang kita anggap itu adalah mempunyai kelebihan-kelebihan dan sebagainya. Itu menjadi introspeksi untuk mengisi kekosongan-kekosongan kita. A Plus in Life, sebuah program talkshow yang mengupas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talkshow A Plus in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming mandiri dan berbudaya. Pak Endi, saya pengen tanya satu lagi nih. Tadi kan menurut Pak Endi itu mempunyai dampak positif untuk ziarah. Nah, tapi ini saya belum mendapatkan jawaban secara detail untuk generasi milenial dan Gen Z secara positif dari kegiatan ziarah ini, karena mereka secara umum masih menilai bahwa ziarah itu untuk apa sih? Nah, itu tadi kan lebih banyak mereka berpikir itu mah berbau-bau sedikit mistis lah gitu. Nah, tolong dijelaskan secara detail agar generasi milenial dan generasi Gen Z ini paham bahwa ziarah itu sangat bermanfaat, terutama untuk ini ya, untuk diri mereka dalam mengelola emosi jiwa itu. Apakah ada hubungannya? Sangat jelas ada. Sama seperti kalau flashback dulu ketika saya kecil, kan nggak tahu untuk apa sih ziarah, tetapi orang tua saya, saudara saya selalu mengajak. Itu kan semacam treatment edukasi, walaupun dulu saya nggak paham sampai saya remaja. Tapi karena itu pernah dilakukan oleh saya, maka itu masuk ke memori
alam bawah sadar saya, sehingga ketika saya sudah dewasa tanpa saya sadari saya memiliki satu kebutuhan. Oh, saya ada rasa kangen, rindu sama seseorang, mungkin sama orang tua saya, sama ibu saya terutama. Lalu saya ingin siara. Nah, ketika siara itulah saya mendapatkan jati diri. Oh, ternyata ini poinnya. Buat anak-anak muda memang sangat sulit untuk memahami hal-hal yang demikian masuk ke rasio yang ada. Karena itulah tugas kita sebagai orang tua atau yang sudah paham, kita memberikan edukasi, infotainment kepada mereka bahwa siara itu bukan sesuatu yang sia-sia atau sesuatu yang bersifat mistik, magic atau supranatural, tetapi siara itu adalah merupakan, anggap aja sebagai proses karakter building bagi anak-anak muda. Karena bagaimanapun anak muda itu kan masa transisi, mereka harus berpindah akil balik, harus menapaki dunia yang tanggung jawabnya lebih luas. Jadi karakter building perlu ditanamkan, salah satunya selain di lewat pendidikan formal, salah satunya melalui siara, karena mengingatkan, oh ini leluhur saya, lalu tanpa disadari keluar memori hubungan batin kita kepada para leluhur yang sudah kita siarai. Oh iya, dulu sama papa saya, sama mama saya, sama kakak saya pernah bergaul demikian dan sebagainya. Dan itu mengingatkan gitu loh, mengingatkan, dan itu menjadikan kita itu lebih dewasa, karakter building terbentuk, kita memiliki pemahaman, jati diri, dan akhirnya kita tahu, oh inilah sekolah kehidupan yang tidak pernah habis-habisnya. Sekali lagi, karakter building bisa kebentuk melalui siara, dan itu sangat penting. Karena itu kita yang tahu, yang paham, atau yang sudah orang tua, kita perlu kita ajak anak-anak kita. Mereka ngerti, nggak ada masalah. Kita ajak, pada waktunya mereka nanti, mereka akan tahu, oh poinnya begini. Disitulah baru mereka menyadari. Dan tugas kita sudah selesai. Jadi intinya adalah bagaimana ketika siara itu mempelajari perjuangan para leluhur kita ketika masa hidup mereka berjuang untuk kehidupan ini ya, artinya untuk keluarga dan lain sebagainya. Secara otomatis itu akan muncul reminder tanpa perlu diceritakan, karena mereka adalah saksi hidup kan, mengalami, oh siapa ini, oh ini nenek, oh iya ingat. Kalau dia nggak tahu siapa sih nenek itu, nah baru mereka menceritakan itu begini, begono dan sebagainya. Jadi itu artinya adalah sebuah pembelajaran secara nyata atau secara langsung Pak ya, tidak melalui teori atau buku-buku. Iya. Jadi ada pelajaran hidup yang bisa diaplikasikan nantinya setelah mereka melakukan ziarah. Oh ternyata hidup itu tidak mudah ya, penuh perjuangan, dan perjuangan itu yang saat ini dilakukan oleh orang tua saya, dan nextnya ketika saya sudah menjadi orang tua akan seperti mereka juga. Betul. Jadi mereka akan menghargai leluhur, menghargai orang tua, menghargai orang-orang yang lebih dewasa atau lebih tua dari mereka, dan mereka akan menghargai hidup yang saat ini mereka jalani. Kira-kira seperti itu Pak? Iya, sangat benar sekali Mas Ari. Oke, siap. Oke Pak, ini kita udah perjalanan udah sekian jam nih ya. Ini kita sudah ada tanya jawab dengan Ki Demang juga. Konklusi dari rencana ziarah ini tadi udah saya tanya juga dengan Ki Demang, bisa memberikan ringkasannya Pak, seperti apa ini untuk perjalanan kita sampai ke tempat nanti? Kalau buat momen saat ini, kesimpulannya adalah bahwa kita siara itu bukan karena ikut-ikutan, bukan karena kita punya maksud tujuan tertentu secara duniawi, tetapi lebih lagi secara batin, bahwa kita itu menghormati, menghargai para leluhur, dan plus kita akan teringat sejarah hidup leluhur kita. Oh seperti ini, dan itu kan menjadi sebuah pembelajaran buat kita. Oh jadi seperti itu, berarti aku begini dan sebagainya. Itu manfaat positifnya, kita jadi ingat dan kita lebih mawas diri, lebih introspeksi, dan bisa melakoni kehidupan ini idealnya jauh lebih baik. Idealnya, cuma ingat bahwa dalam hidup ini memang tidak ada yang instan, kita harus proses. Jangan kemudian diartikan
aku kalau ziarah ini pasti dapat sesuatu dan nanti aku bisa begini dan begono. Nah itu beda lagi, setiap persepsi orang itu tanggung jawab masing-masing. Ya, kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Endiarto selaku trainer E+, gimana bahwa ziarah itu sangat punya makna yang positif. Khususnya tadi kita mendengarkan bahwa generasi milenial dan generasi Gen Z itu mungkin tidak paham ya sebagian besar dari makna ziarah. Nah, tadi saya sudah menggarisbawahi dan saya sudah mencatat bahwa ziarah kepada leluhur itu sangat penting. Ya, bagi saya penting, bagi teman-teman yang lain mungkin sebagai juga menganggap itu penting. Nah, pertama, ketika kita berziarah ke leluhur, kita akan tahu bahwa leluhur kita dulu itu dalam menjalani kehidupan seperti apa, sehingga dari leluhur itu bergeser lagi atau lanjut kepada orang tua kita saat ini. Dan orang tua kita saat ini juga kita tahu bagaimana dia menjalani kehidupan ini, lalu bagaimana dia membiayai kita hidup, membesarkan kita hingga saat ini dengan perjuangannya yang mungkin tidak mudah. Dan terutama lagi bahwa kita generasi milenial, generasi Gen Z dan lain sebagainya juga nantinya akan menjadi orang tua. Dimana ketika menjadi orang tua tentunya kita akan seperti mereka, seperti leluhur, seperti orang tua yang akan berjuang dalam hidup ini untuk membesarkan keluarga, anak, merawat keluarga, dan tentunya kita juga nantinya akan diziarahi. Dan itu yang terpenting, maka kita harus menguasai hidup ini dan menjalani hidup ini dengan selalu berpikir positif. Dan oh iya, saya lupa, dan ingat, kita mau kemana sih ziarahnya? Jangan lupa tungguin kita sesaat lagi sampai di lokasi yang sudah ditunggu-tunggu. Pemirsa, saat ini mereka sudah selesai ziarah dan sedang menuruni tangga menuju keluar. Ternyata mereka ziarah ke Astana Mangadeg, tempat makam Raja Mangkunegaran I atau sering disebut Pangeran Sambernyowo. Suasana yang hening, tenang, dan udara yang segar memang sangat mendukung untuk ziarah. Usut punya usut, kenapa mereka berdua berziarah di Astana Mangadeg? Ternyata trainer E+, Bapak Endiarto dan Ki Demang Soni Puji Sasono adalah merupakan cicit dari Raja Mangkunegaran I
atau yang dikenal dengan Pangeran Samber Nyowo. Wah, gak salah juga kan kalau saya dapat bersama mereka kali ini, malah bisa menikmati wedang ronde hangat di Gapura Astana Mangandeng. Habis ini kita pamit dulu ya, untuk langsung balik ke Jakarta. Sampai bertemu kembali dalam edisi selanjutnya. Salam E+. A+ in Life, sebuah program talk show yang mengupas tentang energi positif dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti program talk show A+ in Life hanya di Perviki.tv, TV streaming mandiri dan berbudaya.